Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi dahsyat Senin siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Letusan luar biasa gunung yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kali ini bahkan memuntahkan kolom abu setinggi 18.000 meter. Gunung Lewotobi laki-laki menunjukkan dahsyatnya letusan dengan memuntahkan material vulkanik setinggi 18.000 meter atau mencapai 18 km di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam tebal terlihat bergerak condong ke arah utara, timur laut, serta barat laut. Erupsi disertai suara dentuman keras dan awan panas yang bergerak sejauh 5 km ke arah utara dan timur laut. Gunung dengan tinggi 1.584 meter di atas permukaan laut ini kini berstatus level 4 atau awas. Warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km dari pusat erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi segera mengeluarkan rekomendasi penting untuk masyarakat guna meminimalisir dampak dan resiko yang timbul dari aktivitas vulkanik Lewotobi. Akibat letusan ini, Bandar Udara Franseda Maumere Kabupaten Sika ditutup sementara. Sejumlah penerbangan termasuk salah satu maskapai yang hendak menuju Larantuka terpaksa dibatalkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait meletusnya kembali Gunung Lewotobi laki-laki, kami sudah terhubung dengan Hadi Wijaya, Kepala PVMBG. Selamat sore Pak Hadi. Selamat sore Mbak Raisa. Ya, selamat sore Pak. Pak Hadi, bisa dijelaskan singkat bagaimana kronologi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang kembali terjadi hari ini? Ya, Mbak Raisa dan pemirsa, bahwa hari ini memang terjadi erupsi tadi pukul 11.05 WITA tanggal 7 Juli, di mana ketinggiannya mencapai 18.000 meter dari puncak. Artinya bahwa ketinggian ini adalah ketinggian yang tertinggi sejak erupsi tahun 2023. Dan ini menjadi kesiapsiagaan kita bersama. Memang ini Gunung Lewotobi laki-laki itu statusnya level 4, jadi artinya masyarakat sudah terkondisikan untuk berada dalam posisi menjauh dari radius 7 kilo radius dan 6 kilometer. Oke, apa indikator yang terpantau oleh PVMBG sebelum erupsi hari ini Pak? Apa sebelumnya sudah ada peningkatan kegempaan atau aktivitas vulkanik yang signifikan mungkin? Ya, kebetulan tim kami sudah hadir pada hari ini dari tim ahli, ada dua, ada Pak Abe dan Pak Sofyan, kemudian yang kedua ada Ketua Pos. Secara umum Mbak Raisa, bahwa kondisi ini memang terindikasikan dari deformasi yang kami pantau dari pelatan instrumentasi yang menunjukkan inflasi. Sisi lain berbeda dengan kejadian di bulan sebelumnya, di mana kegempaan terjadi dan terbaca, tapi pada hari ini kegempaannya menurun, namun memang tremor terus-menerus terpantau sehingga mengindikasikan bahwa suplai magma berada di sekitar permukaan. Oke, Pak Hadi, ini kan tadi Bapak mengatakan bahwa ini kolom abu yang tertinggi dari erupsi sebelum-sebelumnya. Ini dampaknya seperti apa, Pak? Ya, kami memang tidak menyangka bahwa kejadian erupsi sampai setinggi 18.000 meter dan ini tertinggi sejak erupsi besar di bulan November tahun 2024 yang waktu itu sampai menimbulkan lontaran batu pijar, tapi untuk hari ini abunya yang tertinggi mencapai 18.000 meter. Nah, dampaknya seperti apa? Laporan dari tim itu menunjukkan bahwa abu vulkanik itu tersebar secara meluas ke arah barat dan bergeser, yang menyebabkan ada 4 bandara ditutup pada hari ini. Bandaranya apa saja? Pertama adalah di Bandara Lewoleba, kemudian Bandara Maumere, Bandara Ende, dan Bandara Larantuka. Dan sepertinya ini terus dengan pergerakan abu vulkanik yang relatif ke arah barat-barat daya, ini bisa menuju ke NTB dan Bali. Kita terus pantau bersama tim ahli kami. Lalu apakah ada yang bisa dilakukan untuk penyebarannya tidak meluas, Pak? Ya, ini kalau terjadi erupsi yang bersifat skala luas seperti ini, kami hanya bisa memantau pergerakan seperti apa, termasuk kecepatannya, Mbak Raisa. Dan perlu kami sampaikan pemirsa bahwa kecepatannya ini berbeda-beda ya. Bahwa untuk ketinggian sampai 9.000 kaki ke arah barat laut, kecepatannya 15 knot. Kemudian di ketinggian 15.000 kaki itu ke arah barat laut dengan kecepatan lebih tinggi lagi, yaitu 20 knot. Dan di ketinggian 80.000
kaki ke arah barat dengan kecepatan 35 knot. Artinya semakin tinggi kecepatan anginnya, makin kecepatan dari abu vulkaniknya makin cepat, dan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan sebaran vulkanik itu meluas di ketinggian yang lebih dari 20.000 kaki tadi. Nah, lalu status Gunung Lewotobi Laki-Laki ini saat ini masih di level 3 atau ada perubahan pasca erupsi? Status Gunung Lewotobi Laki-Laki ini sejak 17 Juni kemarin masih statusnya level 4 atau awas. Ini adalah level tertinggi. Memang radiusnya sampai hari ini pada radius 6 kilo secara radius, kemudian sektoral 7 kilo. Namun teman-teman sedang menganalisis lebih jauh apakah radius itu kita tingkatkan. Karena sebelumnya pada saat 17 Juni kami naikkan pada radius itu 8 kilo secara sektoral dan 7 kilo secara sektoral, secara radius. Artinya kami terus melakukan analisis lebih mendalam apakah kami naikkan kembali radiusnya mencapai 8 kilometer. Lalu apakah masyarakat di sekitar lereng gunung ini sudah mematuhi radius aman tersebut atau sudah dilakukan evakuasi mungkin? Ya, kita patut bersyukur Mbak Raisa dan pemirsa bahwa sampai hari ini tadi saya mendapat laporan belum ada korban jiwa, mudah-mudahan tidak ada. Dan yang kedua, tim kami di lapangan, para PGA dan tim tanggap darurat telah melakukan aktualisasi, bahkan hari ini sudah melakukan rapat koordinasi dengan BPBD di Kabupaten Flores Timur, dan masyarakat sudah semakin mematuhi ya rekomendasi kami, sehingga pada radius 6 dan 7 kilo itu tidak ada aktivitas manusia. Baik, lalu apakah ada imbauan untuk aktivitas penerbangan mungkin di sekitar NTT? Tadi kan Bapak bilang memang akan berdampak ya ke beberapa bandara. Ya, saya kira setiap bandara sudah mendapat informasi semakin akurat, dan kami berharap bahwa masyarakat pun patuh dengan rekomendasi kami. Kemudian jika pun ada pembatalan bandara, ini demi keselamatan bersama. Kenapa? Karena dengan erupsi yang sangat tinggi ini mencapai 18.000 meter, berarti ada kemungkinan pergerakan abunya itu meluas dan bisa jadi seperti di bulan November bisa mencapai ke Mataram dan Bali. Nah, artinya masyarakat harus terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jika terjadi pembatalan penerbangan, ini sudah menjadi konsekuensi untuk keselamatan bersama. Oke, Pak, apakah pasca erupsi ini ada terkait dengan hujan abu, getaran atau dampak langsung ini terhadap ke permukiman warga setempat ini? Ya, secara umum bahwa erupsi ini akan terjadi terus-menerus, walaupun tadi saya mendapatkan laporan semakin menurun, terakhir tadi ketinggiannya 1.000 meter, namun demikian lama masih terus terjadi. Artinya bahwa masyarakat tetap siaga dan awas di kondisi tersebut. Jadi kalau ada abu vulkanik, bahkan ada jatuhan kerikil-kerikil dari material vulkanik itu harus waspada dengan seperti itu. Kemudian yang kedua, Mbak Raisa, bahwa dengan abu vulkanik yang cukup luas itu, masyarakat kami himbau untuk menggunakan masker agar terhindar dari penyakit ispa. Dan yang ketiga, dengan kondisi hujan yang masih terjadi, kemungkinan ada aliran lahar dingin itu menjadi tambahan dari kebencanaan. Jadi masyarakat harus hati-hati di sekitar sungai dan aliran sungai yang berhulu dari Gunung Lewotobi Laki-Laki tersebut. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Hadi. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak Raisa.